Gimana caranya guna menggagal repaint di repaint ulang jadi rapih? Tonton sampai habis. Halo guys, ini nih gua dapet kiriman lagi nih dari temen gua dari mana ya? Topet, TikTok, IG, YouTube, FB, lupa. Ini dia ngirim Gundam apa tuh Elfrid ya, yang tadinya rusak karena catnya gagal pakai marker. Jadi ya you know lah, pakai marker snowman gitu ya. Jadi teksturnya, lengketnya, warnanya tuh nggak keluar dan nggak enak sama sekali dipandang. Ya ini kan tadinya warna putih pink ya, jadi putih abu-abu gitu karena pakai markernya yang abu-abu. Kalau untuk putihnya dia nggak di marker, jadi masih bawaan. Jadi sendi-sendi, inner frame dan warna pinknya tuh ditutup pakai marker. Dan ini gua nggak pakai ngerontokin cat ya, jadi gue cuman pakai metode ya karena kebetulan teksturnya juga nggak kasar banget, cuman pada pudar aja, rontok ya. Ini awal adalah gue cuci dulu semuanya. Gue rendam pakai sabun cuci piring. Ini bisa sunlight, bisa mama lab. Itu ceritanya sensor ya, manual. Males ngedit. Oke, jadi kita rendam pakai air kurang lebih 1 banding berapa ya? 1 banding 20 kali ya. Ya terus kita sikat-sikat halus. Kalau bisa pakai sikat giginya yang soft, yang ada bulu-bulu halusnya itu loh, ya kan? Ya, jadi jangan pakai yang hard. Nanti terlalu kasar, part-part tipis malah kena patah gitu ya, terlalu keras gosoknya. Nah ini pakai yang halus biar bulu-bulu halusnya bisa masuk ke sela-sela dari si gunpla. Oke, kita sikat-sikat. Ini pakai sikat gigi yang bekas aja. Kalau yang bekas itu kan juga halusnya lebih halus ya dibanding yang baru. Jadi yang udah udah berbulan-bulan lu pakai sikat gigi bekas ya, jadi tingkat kehalusannya lebih enak. Atau pakai ini kuas juga bisa, tapi bukan kuas yang bulu halus, kuas yang agak kasar, kuas buat kanvas kali ya. Ya kurang lebih ada itu, ada kuas yang halus banget yang kayak buat blush on pipi, ada yang kasar gitu. Nah ini kuas yang agak kasar, mungkin bisa buat jadi pengganti sikat gigi halus. Oke, setelah kita sikat-sikat semua, kita rendam. Jadi nggak langsung diangkat, tapi kadang kalau gua buru-buru langsung sih gua kumbah. Tapi karena ini punya customer ya, gua nggak mau gagal, kita rendam dulu selama kurang lebih 12 jam kemudian. Oke, sudah kita rendam, buihnya udah hilang ya. Lanjut kita apain? Kita kumbah. Pakai air bersih ya, jadi biar sisa-sisa air sabunnya rontok semua, terutama yang di dalamnya ini. Tujuannya supaya apa sih? Ya supaya keset gitu. Ini pengganti amplas ya. Jadi kalau lu males amplas, gue sih males karena ngejar waktu. Jadi gue rendam dulu ya kan, sebelum ngerjain nih H-1 gue lakuin kayak gini dulu. Terus lanjut kita jemur. Cuci, sikat, rendam, dijemur. Oke. Aduh, agak pilek dikit. Oke, pastikan cuacanya cerah. Kita rendam kurang lebih 24 jam keesokan harinya. Nah kemarin tuh gua kerja tuh pagi-pagi. Nah ini pas libur nih, oke? Pas libur ya kan udah kering sempurna. Tapi hati-hati ya, awas dipatok ayam atau diambil kucing tuh partnya. Sebelum ke proses selanjutnya, yang belum subscribe dulu dong, oke? Ya lanjut ke proses selanjutnya setelah dicuci adalah di primer. Di primer nih nggak gue copot-copotin per keping ya. Kenapa? Karena gue orang yang males. Ya jadi nggak perlu per keping, tapi per apa nih bilang sih, per section, per organ, per part. Ya gitulah ya. Jadi kaki, sepatu, badan gitu ya, kepala, backpack, itulah kurang lebih itu bisa dilihat sendiri. Apa sih nyebutnya? Ada yang bilang per section. Oke, kita primer per section ini. Bang, emangnya bakalan rata ke permukaan? Nah justru itu. Kenapa? Biar nggak rata. Loh kok biar nggak rata? Iya, jadi nanti pada saat dilepas-lepas kita tahu bagian mana yang kena primer. Artinya itu adalah bagian yang akan terlihat ke permukaan atau di mata kita. Kalau yang nggak kena primer berarti nggak kena. Nah atas dasar itu gue bisa menghemat cat. Jadi gue nggak perlu tuh fokus ke area yang tertutup primer, atau bahkan yang tidak terprimer,
atau bahkan yang nggak ke primer itu malah bagian yang sempit, yang kegesek-gesek. Jadi ngapain lu kecat, ngapain lu tebelin kalau nanti bakalan ngelopek, terkelupas ya, rontok gara-gara kegesek-gesek gitu. Jadi biarlah yang tertutup, yang nggak kelihatan biarin gitu ya. Kalaupun kena cat itu nggak terlalu tebal karena efek dari primer, jadi nggak terlalu nyentuh dan akhirnya gesek baret, rontok gitu tujuannya. Selain irit juga lebih cepat dan lebih aman ya, meskipun pada kondisi-kondisi tertentu kadang suka apes. Pas di primer nggak kena, pas sudah kita cat pas sudah pasang lah ini kok nggak kena ya, padahal ini kelihatan. Jadi ya ada kadang beberapa ya, berapa ya, 5% lah kadang gagal dalam arti ternyata itu bagian cukup kelihatan gitu. Cuman kitanya aja yang kurang perfect semua sisi pada saat primer. Nah jadi pastiin aja pada saat primer itu kita puter-puter, kita kiri kanan atas bawah jungkir balik gitu, buat supaya primer ini rata. Oke, lihat ya jaraknya dan cara semprotnya. Ini sih sebenarnya apa ya, semua video-video yang udah gua upload kurang lebih ada di sini ya, atau yang detail dari video ini ya ada udah di video-video 30 detik lainnya, di video-video gue yang lain. Oke, di short gue yang lain. Nah dengan jarak semprot kurang lebih, gue sekarang udah nggak pakai teori 10, 12, 15 cm, gue rata-rata 5 cm. Kenapa? Karena satu, irit. Jadi kalau pakai rumus 10 sampai 15 cm, buset, jauh banget, bikin boros. Terus juga ratanya lama, ya kan. Terus nggak terlalu halus karena terlalu jauh. Apalagi kalau cuacanya agak lembab-lembab gitu ya, jadi agak frosting, kasar. Dan kalau kita dari deket ini, yang pasti lebih cepat nutup, lebih irit, ya. Terus apa? Ya cara mencetnya harus udah biasa. Mungkin kalau awal-awal agak susah ya. Dulu gua waktu awal-awal juga harus jauh-jauh. Kalau deket-deket ketebelan, keriting. Tapi saat setelah lu dapet gaya lu sendiri, dapet enak lu gimana, itu 5 cm cukup efisien. Ya itu bisa dilihat ya, kurang lebih berapa, 5 cm kan? Ya iyalah 5 sampai 7 cm. Oke. Jadi irit primernya bisa buat berapa? Bisa buat 5 gun plahage kali. Gitu guys. Oke, jadi aduh ada bunyi notifikasi lagi ya. Lupa di airplane. Oke, jadi ini video sambil kayak nge-live aja kali ya. Soalnya gini, banyak banget yang nggak percaya gua ngerjainnya secepat itu. Terus masih ada yang ragu juga, mungkin ada yang gua sembunyiin tips and triknya gitu ya. Nah ini video ini 22 menit ya, kurang lebih real life ya gua ngerjainnya ya kayak gini gitu. Kalau untuk masker sorry ya, mungkin jangan ada yang komen masker ya. Karena gue sambil ngomong itu sebenarnya, cuman ternyata suaranya kurang bagus juga. Jadi sebenarnya gue pakai masker yang apa namanya, respirator itu yang ada filternya 2 kiri kanan. Cuman karena sambil ngomong gue pakai yang tipis dulu gitu. Dan ini kan sebenarnya enggak full juga gue ngecatnya ya. Ini kan 22 menit kurang lebih kan, kalau untuk total ngecat gue kurang lebih jam kantoran lah 8 jam. 6 sampai 8 jam gitu. Belum lagi ya kalau hujan, kalau ada masking kan nunggu kering terus di masking, terus tipis-tipis ya lebih lama. Paling enak kalau tanpa masking ya gitu. Oke teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan ya bisa komen aja nih, komen ya, tanyain, insya Allah gua jawab cepat. Oke, udah jadi tuh, kurang lebih videonya cuma 5 menit. Sebelumnya kan udah gua upload ya yang pas lagi primer doang. Oke, selanjutnya primer itu cepat kering ya, kurang lebih 5 menit juga sebenarnya udah kering. Kita copot-copot, kita pisahkan berdasarkan warna. Nih anggap warna A, B, C gitu ya di Pen Studio ini. Jadi biar nggak ketuker-tuker, biar nggak bingung, kita udah pisahin nanti per warna gitu. Kita anggap warna A, B, C apa nih? Biasanya hitam, biru, sama gold. Oke, kita pisah-pisahin seperti ini. Nanti kita akan cat di depan. Oke lanjut, mumpung cerah nih. Oke, kita kocok-kocok dulu langsung sekaligus biar menghemat waktu. 4 kali kita kocok kurang lebih 1 menit ya. Ini kan stok baru, lama mengendap, jadi pastikan ngocok-kocoknya lama sesuai anjuran 1 menit katanya. Oke.
Bahkan di konten sebelumnya juga gua kasih tips tuh ya, cara ngocok yang benar. Oke, itu masih segel ya, gue buka. Mumpung cerah, kita kerjain punya orang. Kalau punya sendiri kadang menu-menu juga gue hajar sih, karena cacat nggak terlalu beban gue tanggung jawabnya. Tapi kalau punya orang mah ngeri coy. Oke teman-teman, ini ada juga pertanyaan ya, katanya bang aman nggak dicampur itu ya, misalkan dasarnya pakai reguler kaleng putih terus atasnya pakai premium, aman ya? Jadi jawabannya aman, sama aja. Oke, sebelum kita semprot kita kuas-kuas dulu, pastikan debunya nggak ada yang nempel, kita kuas-kuas dan kita tiup-tiup. Oke, buang dulu kurang lebih 3 semprotan pertama, barulah ke part yang akan kita cat. Ini gua lagi ngecat warna apa ya, hitam kayaknya. Oh bukan, dari warnanya kayak putih. Apa karena asapnya doang? Ada bagian yang belum kena primer kali. Oh bukan, itu silver thruster itu. Pakai silver dulu, abis itu nanti pakai deluxe silver, dia lebih kilap. Tapi glitter nggak terlalu gede. Oke, ini sambil ngapain nih? Sambil denger lagu aja kali ya. Gue capek juga ngoceh. Oke, mungkin gua recap saja ya beberapa konten-konten yang kemarin-kemarin ya, dari jarak semprot. Ini cara semprotnya bisa lo lihat dari video ini ya, dari jarak dan cara semprot. One push, one swipe. Ya. Dan gua nggak pakai apa tuh kardus penghalang ya, karena itu bisa kadang mantul pada saat kita semprot, dia mantul lagi serbuk partikelnya itu. Tuh, lanjut Black Dove. Ini makanya gue males pakai airbrush, karena kalau mau gonta-ganti, karena gue kan nggak pernah pakai konsep ya, nggak pernah pakai sketsa, jadi ya bayangan di kepala aja nih, warna apa gitu. Jadi kalau pakai airbrush, pen brush, kadang ya bayangin pada saat lo lupa, oh enggak ini bagus apa warna ini, sedangkan lo lagi pakai warna A terus mau ke warna B, habis B ada lagi yang ketinggalan nih, harusnya yang B tadi ini jadi warna A nih atau warna C. Itu berapa kali lu nyuci pen brush ya kan, thinnernya, aduh nggak praktis dah. Jadi kalau pakai spray can ini udah gue tinggal lempar, semprot, lempar ganti semprot, lempar ganti semprot, simple. Makanya 6 jam kelar gitu. Dan ya gue nggak mau beralih dulu ke airbrush, karena udah banyak kalau builder profesional dan senior pakainya airbrush. Kalau gue makan noob seumur hidup. Nggak, biar ada temennya buat temen-temen yang baru mulai coba-coba ya kan, dengan aset atau tools sederhana yang budgetnya masih pas-pasan. Oke, kita nyari temen yang di situ aja dulu supaya nggak keburu insecure ya kan, belum apa-apa udah pensiun gara-gara ngelihat toolsnya mau nge-custom mahal-mahal. Bang, emang kalau mau bagus, mau hobi ya harus mahal ya, tapi kan nggak semuanya punya dana lebih dengan mudahnya di alokasikan buat ke hobi bro ya. Ada yang mau coba-coba dulu, ntar kalau mau upgrade skill ya lanjut silakan boleh, tapi kalau untuk memuaskan hasrat custom tapi budget tipis dan baru mau coba-coba iseng-iseng ya why not gitu, pakai spray can di tone ini. Dan kalau kalian udah nemuin apa ya, enaknya bisa rata banget sih, terutama untuk Dove ya, enggak Dove Gloss juga, kalau lu udah bisa makainya bener-bener halus sih, walaupun nggak sehalus banget airbrush sih, tapi buat mata lo ya inilah cukup lah yang lu pandangin kurang lebih semeter gitu ya di meja atau di etalase, kalau bukan buat lomba. Tapi walaupun waktu itu sempat beruntung, gua sempat juara 1 GBWC 2021, itu juga karena didaftarin temen gua. Foto guanya. Oke, capek lah gua ngoceh mulu, tanya aja ntar nggak gua jawab ya, iyalah orang bukan live ini. Ntar gua jawabnya via komen, maksudnya tanyanya di komen. Sekarang dalam hati dulu tanyanya, ntar mau apa yang gua tanya lo ketik dah langsung dah ya. Insya Allah gua balesin. Nah ini gua nggak tahu nih video panjang kayak gini
pasti banyak yang di skip lah. Padahal isinya daging semua sih, resume atau recap atau kesimpulan dari semua video-video yang gua share selama ini. Oh ya, ini kan kita bandai ya, jadi normal-normal aja gua nge-repaint nih, nggak kayak Daban. Terus oh ya, di judul di awal kan ini gara-gara salah repaint ya, gua nggak pakai amplas loh, langsung aja gua cuci dan ditiban. Break dulu bro, makan biar kenyang. Habis makan mau lanjut hujan. Ini dia bedanya ya, kalau ngecat dalam keadaan hujan, goldnya jadi agak keputihan gitu, kusam, birunya juga kusam, hitamnya juga kusam keputihan gitu, nggak pekat warnanya, gara-gara ngecatnya di kala hujan. Oke, karena hujan gua nggak bisa lanjut ngecat, gua fokus ke part yang tadi udah dicat aja ya. Jadi kita lanjut pasang-pasang. Kebetulan tadi gua kan udah ngecat sepatu, kaki, torso ya, perut, badan sampai kepala. Jadi tinggal sisa tangan, shield, backpack dan weapon. Oke, fokus yang ini aja, kita kerjain dari dalam rumah. Yang masking kita cabut-cabut. Alhamdulillah nggak ada yang bocor. Ya, kita pasang-pasang. Oh ya, jangan lupa kalau tadi lu ngecatnya nggak pakai sarung tangan, lu cuci tangan dulu, lu sikat. Takutnya serbuk-serbuk yang di telapak lu masih ada pada saat lu nempel-nempel, itu ketekan, itu pindah ntar ke transfer, jadi kena kit yang udah rapi lu repaint ya. Jadi cuci tangan dulu sebelum masang-masang, apalagi lu tadi habis makan gitu kan, minyak apa gitu kan. Kalau atasnya bang itu masih ada catnya. Iya, kalau atas makan nggak nyentuh permukaan, jadi nggak perlu gua cat banget, bersihin banget. Paling ntar kalau mau sholat. Oke, ini kurang lebih berapa jam ya? Sejam ya? Sejam sih udah kering sempurna, bisa pegang-pegang dan bisa di snap fit. Kalau gloss nggak gitu, kalau gloss itu lama, bisa besok kalau snap fit. Karena kalau nggak, kalau gloss itu kan dia agak lebih tebel ya, agak lebih becek itu, keringnya lebih lama. Kalau lu paksain lu pasang hari itu juga, itu sidik jari lu nempel. Jadi lebih aman besoknya aja, kurang lebih 24 jam nunggu kering sempurna ya kalau candy tone, kalau gloss. Oke, lanjut aja lah, kita panel lining yang udah bisa di panel lining. Ini gua shield dulu. Mungkin di video ini nggak semuanya gua nonstop ya, nggak cukup kuotanya. Siapa juga lagi yang mau nonton 6 jam. Oke, habis itu kita lanjut dekal. Ini karena ya masih hujan tadi ya, kita dekal yang bisa, kita dekal yang udah rapi duluan. Ada shield di sini, ada shield, ada kaki, badan, kepala nih akan gua kerjain sambil nunggu hujan reda. Tapi walaupun hujan reda tadi ya, yang udah gua kasih video review perbedaannya kalau lu ngecat dalam keadaan lembab atau setelah hujan, itu kurang lebih ada 2 video deh gua share ya, kelemahan atau impact dari ngecat di kala lembab. Sebenarnya lembabnya itu humidity. Kalau di perakiran cuaca lu cek humidity. Aduh, gue lupa lagi angkanya berapa yang aman dan yang enggak. Ya pokoknya kalau di bawah jam 8 tuh masih nggak aman. Terus kalau habis hujan juga nggak aman. Jadi yang enak itu ya pada saat cerah, ada matahari, kering gitu, panas kering. Atau kalaupun nggak panas, apa ya, kering gitu. Gimana sih ngomongnya? Ya pokoknya lu coba dulu dah kalau ragu di runner ya, di part lain, biar nggak rusak warnanya. Apalagi ini punya orang, nggak mau resiko gue. Oke ya, tuh gue nempelnya pakai gitu-gitu doang, pakai pinset gocengan isi 3, terus pakai tisu. Bang kalau video-video pakai cotton bud, ya lah boros amat pakai cotton bud. Berapa biji cotton bud tuh lu pakai buat nempel berapa puluh atau berapa ratus nomor dekal? Ini pakai tisu deh. Oke, habis itu kita top coat pakai clear doff. Oke, ini kelihatan kayak nggak habis hujan ya, terang panas. Iya, ini karena besoknya. Top coat apalagi di atas hitam, sensitif banget. Jadi gue cari aman aja, cari yang ada matahari. Oke, akhirnya besoknya nih gue top coat clear doff pada saat ada matahari. Oke. Oh ya, ini sekalian ngetes ya. Untuk masuk ke sini cukup keras, cukup seret.
tapi dia nggak lecet. Itulah kekuatan Diton spray pen. Ya, ini dia kesimpulannya untuk semua cat yang gue pakai dari Diton, mulai dari primernya 8020, Black Dove 884, White Dove 820, Atlantis Blue Y9295, lalu VG 9611, Titanium Gold. Ini untuk warna-warna dasar ya, terus skemanya. Dan untuk inner frame dan senjata backpack gue pakai Silver Grey VG 9815 ya untuk warna gun metal, dan silver juga untuk dasar dari si Atlantis Blue, Titanium, dan Silver Grey. Lalu terakhir top coat dengan Clear Dove 810. Gimana, keren kan? Semuanya kurang lebih 25 125 tambah ini kurang lebih 125 tambah 35 kali 3 sebenarnya berapa? 100 ya, 225 lah kurang lebih untuk ngecat ini. Plus ini masih banyak banget, tuh suaranya masih kental, tebal, masih banyak banget. Ini bisa untuk 2 sampai 3 Gundam lagi untuk Diton buat ngecat Gunpla atau Gundam plastik model kit kalian. Selamat mencoba. Dan ini bisa teman-teman lihat kira-kira hasilnya ini acceptable nggak ya, cukup rapi nggak? Buat teman-teman yang perfeksionis ini bisa diterima nggak gitu kalau pakai spray can ya. Kalau perfeksionis aja bisa diterima, berarti yang non perfeksionis udah pasti setuju dong. Tapi kalau perfeksionis nggak terima ya udah, emang adanya seperti ini, keterbatasan spray can. Tapi overall gue sih ya rata-rata aja sih, halus-halus aja, acceptable lah buat jadi pajangan di rumah. Ini aja alhamdulillah, jangankan buat pajangan, buat dijual aja laku kok. Kurang lebih sebulan 5 sampai 7 unit. Nggak punya stok gua custom yang di rumah, alhamdulillah berkat Diton spray pen.